Hai, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali lagi di tema masih mengusung lebaran ya teman-teman. Ciptakan suasana yang enak dan damai ya. Oke, teman-teman. Di sini aku ingin membacakan mengenai apa. Kita akan lihat dari kartu yang terbuka saja ya. Kartu yang terbuka. Kita punya kartu Page of Cups dan ada kartu Moon. Oke, teman-teman, di sini aku bisa bilang bahwa kartu ini itu menunjukkan adanya seseorang yang koneksinya belakangan ini mungkin mengingat kamu. Ada yang menilik lagi nih, ada yang ngecekin kamu lagi. Ya, ada yang rindu kamu, ada yang sayang kamu lagi. Kita akan lihat siapakah dia. Ya, saya melihat di sini ada koneksi kamu dengan orang ini memang berat ya. Aku lihatnya kayak berkendala, berat. Kemudian yang aku bisa lihat di sini, kalian tuh sebetulnya saling bahagia, saling tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Tetapi memang masa bahagia itu hanya sebentar dan ujung-ujungnya terpaksa berpisah. Ini yang aku bisa cek ya. Dan di hari ini aku merasakan sebuah energi dari seseorang di mana seseorang itu sebetulnya memang diam-diam ingat kamu. Kita akan lihat ada kartu Ace of Swords. Dia merasa bahwa mungkin hari ini, saat ini adalah waktu yang tepat dia untuk memulai lagi komunikasi dengan kamu. Kartu Four of Pentacle. Semakin kuat hasratnya, kalau aku bisa bilang dia tidak mau kehilangan kamu. Ya, tidak mau kehilangan kamu. Dia di sini ingin berada menjadi support system kamu kembali. Dan aku rasa di sini ada keinginan dari seseorang yang memang mungkin memiliki jalinan spesial sama kamu, ingin rujuk kembali. Tuh, aku baru ngomong rujuk sudah ada kartu Four of Wands, di mana kartu Four of Wands di sini menunjukkan adanya sebuah kestabilan dalam satu hubungan cinta. Di mana bottom of deck-nya dia masih mengingat memori. Akan ada yang kembali sama kamu rupanya, ya teman-teman. Aku melihat di sini untuk keinginan dia yang kuat. Di sini ada rasa penyesalan yang benar-benar dirasakan dalam hatinya dia, dan itu membuat dia nggak nyaman. Ya, di sini dia mau mengulang semuanya, tidak mau ada kesalahan lagi, dan kali ini dia memang niatannya adalah berbuat dengan benar. Di sini tuh semacam kayak ada keadilan karma, teman-teman. Jadi kalau seandainya ada seseorang di sini yang mungkin, atau dia di sini yang kayaknya sama kamu tuh tadinya semena-mena, atau memang ada hal sakit yang membuat kalian berpisah, dia di sini kayak mendapatkan sebuah keadilan karma, di mana keadilan karma itu dia tidak mau namanya kehilangan kesempatan untuk bisa membuktikan kepada kamu bahwa aku ini sekarang sudah berubah. Aku banyak perubahannya, ya. Aku mencoba untuk menyeimbangkan antara hidupku dengan koneksi kita, gitu. Aku melihat kamu melebihi dari apa yang apa yang bisa kau berikan kepada aku. Kamu tuh sudah berlebihan intinya memberikan sesuatu kepada aku. Dan aku menyadari bahwa selama ini mungkin aku memanfaatkan kamu untuk kepentinganku sendiri. Ya, jadi ya sekarang aku tuh mengerti ini adalah satu hubungan yang mungkin tidak sehat dan tidak adil untuk kamu juga, dan dia minta maaf sama kamu. Itu yang kurasakan.
dari koneksi kartu ini ya. Tuh teman-teman, ini kartunya sudah 2 aku buka ya. 2 berarti di sini adalah afirmasi dan klarifikasi bahwa memang orang ini minta ampun padamu, sungguh minta ampun. Dia tidak mau ada emosional lagi yang hinggap di diri kamu. Dia sekarang mencari jalan keluar bagaimana bisa untuk menjalin sebuah hubungan baik, terkoneksi kembali sama kamu, ingin menjadi seseorang yang lebih dewasa, dan di sini dia akan lebih mengerti dan memahami kondisi kamu tuh sebetulnya bagaimana. Aku mencari sebuah kata maaf. Walaupun dia bilang ya, walaupun aku tidak bisa mengatakannya secara langsung, aku juga di sini akan mencoba untuk memaafkan diriku karena memperlakukan kamu secara tidak benar dan tidak adil. Aku berharap rasa bersalahku ini bisa ditebuskan, seperti itu. Ya, jadi saya nggak tahu, mungkin kamu di sini ada yang sakit hati banget sama orang ini, tetapi ini adalah satu momen buat kalian dimana momen ini sebetulnya itu ya, selain kita bisa nambah pahala ya teman-teman, kita juga nggak nambah musuh, kita juga nggak mau ibaratnya kita nih di dunia ini tuh kayaknya kita tuh pasti nggak enak akan satu orang, dan dimana satu orang itu ternyata melekat sama kita, ternyata orang itu pernah hadir dalam hidup kita, ya kan? Itu kan nggak ngenakin banget. Apa yang membuat dia seperti itu? Pada dasarnya orang ini ada dampak awakening ya. Dampak awakening itu dimana ketika dia tadinya buta ya, dia tidak mengetahui bahwa dia itu salah. Ternyata di sini akhirnya dia tersadar bahwa apa yang dilakukan mungkin selama ini itu demi kesenangannya dia dan hanya egoisme semata. Ketika orang sudah awakening, ya, mau dia sejahat apapun, itu pasti akan berubah menjadi lebih baik. Merubah menjadi seseorang yang mungkin lebih lemah lembut. Contoh kayak preman insaf, pembunuh insaf, residivis insaf, itu akan lebih, ada rasa takut gitu loh teman-teman. Besok aku gimana kalau aku tidak insaf, tidak tobat? Kata-kata yang di counter sama dia adalah dia seakan selalu ngomong I love you. Bahwa memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kesadaran itu muncul dari dalam dirinya, di mana kesadaran itu menyatakan bahwa memang dia betul-betul mencintai kamu dengan segala apapun itu. Di sini ada kartu learning and studies, artinya selama kalian berpisah, ya, pasti manusia itu akan menjalani takdir sebuah perubahan atau perkembangan, ya. Dan aku lihat di sini dia cukup belajar untuk memahami kamu. Dia belajar berusaha keras untuk menambal sesuatu yang mungkin pernah dia sakiti kepada kamu. Maksudnya kayak memperbaiki semuanya apa yang rusak. Kalau bisa kita lihat jalan kan ada bolong-bolong, ya dia coba untuk tambal di situ. Aku kekurangannya di mana? Karena sebenarnya begini teman-teman, cinta itu bisa dikorbankan kalau kita di sini ya masing-masing tuh kayak punya ego. Tetapi kita di sini akan menyanjung sebuah cinta apabila kita di sini tuh sudah ada namanya kesadaran. Kesadaran tuh bangun, melek, melek. Kamu tuh memperlakukan pasangan kamu tuh nggak baik. Kamu selama ini nggak adil sama dia. Tapi aku bisa bilang di sini bahwa tidak semua orang bisa memiliki kesadaran dengan cepat. Ini tergantung dari orangnya juga.
Dan kebetulan energi yang aku tangkap dari sini adalah dia kayaknya sih ada energi yang kayak nggak mau kehilangan kamu, dan ada rasa takut, ada rasa nggak enak yang berlebihan. Orang tuh kan pasti ada sistem bucinnya sendiri ya. Kalau misalnya kita sudah dengan seseorang, kita nanti bisa bucin dengan dia ataupun nggak sama sekali. Tapi kebetulan mungkin orang ini bucin sama kamu. Karena saya lihat di sini dia itu banyak mempelajari informasi tentang kamu. Kira-kira apa sih yang kamu suka? Kira-kira apa yang harus dibenahi? Apa yang membuat kamu bahagia? Dia berusaha keras. Jadi kedatangan dia di sini tidak main-main, oke? Di sini ada mirror self. Sebenarnya kalau misalnya bisa dikulik di belakang ya, kamu sama dia ini kalau misalnya memang klop banget bahwa kamu tuh adalah mirroringnya dia, kamu tuh adalah apa namanya ya, seseorang yang merefleksikan dia. Mungkin apa yang nggak ada di dia ada di kamu, apa yang nggak ada di kamu ada di dia, sehingga kalian itu kayak ngeklop. Itu kalau disadari benar-benar ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kamu melihatnya dengan kacamata ego kamu, ya pasti nggak akan cocok gitu loh. Tapi sekali lagi ini tidak bisa berlaku untuk semua orang. Tidak bisa semua pacar kamu lihat kalau kamu yang bucin terus dia harus cocok sama kamu, itu belum tentu. Energi orang itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Mungkin dia standarnya ada yang tinggi dan kamu di sini kamu nggak bisa ngejar, atau ada orang yang tadinya memang dia seenak-enaknya jelek tapi dia bisa menyeimbangi kamu. Gitu loh. Dan yang aku lihat di sini mirror self adalah dia menyadari bahwa memang yang paling ngeklik, paling match, paling bisa diajak happy, sedih, seneng bareng ya cuman sama kamu. Gitu loh. Ya walaupun ya gini teman-teman, ada satu keuntungan atau benefit ketika cinta kita tuh dalam cobaan. Itu membuktikan bahwa memang kita tuh nggak bisa berpisah gitu loh. Aku tuh udah memang sama kamu, aku tuh jodoh kamu. Aku tuh nggak mau cari yang lain gitu loh. Tapi memang biasanya yang kondisi-kondisi seperti itu pasti akan banyak cobaannya, ya. Entah kamu jatuh cinta sama orang lain, tetapi orang lain itu mungkin kala itu sudah punya pasangan. Kamu suka sama orang lain, ternyata orang lain itu juga waktu itu tidak begitu melek untuk melihat kamu, tapi setelah kamu pergi dia kembali mengejar kamu. Itu banyak yang kayak gitu. Karena kesadaran itu pasti selalu ada di belakang. Ya, contohnya seperti ini, awakening. Dia bangun ketika semuanya sudah terjadi. Ya, kalau misalnya memang kisah kalian memang indah-indah saja, ya nggak ada ceritanya, ya udah kaya, udah happy, punya anak yang lucu-lucu, anaknya nggak ada kasus, semuanya happy, oke, ya itu hidup yang perfect banget gitu loh teman-teman. Tapi kan nggak ada yang hidup seperti itu. Pasti di balik uang, di balik kebahagiaan, di balik senyum pasti ada duka ya. Maupun tipis-tipis dukanya, mau tebel juga nggak apa-apa. Di sini yang saya lihat di sini saya lihat apa ya? Ada keinginan, atau bahkan memang hal ini diperkuat dengan adanya kamu pernah ketemu sama dia. Jadi ini ada dua kondisinya ya. Mungkin kamu pengen ketemu sama dia, atau kamu sudah ketemu sama dia. Kalau dalam kondisi sama ini, mungkin aja kamu sudah pernah ketemu fisik. Karena sekarang pacaran tuh kan ada yang online ya. Kalau misalnya memang online, berarti di sini dia ada keinginan untuk bertemu dengan kamu. Tetapi kalau misalnya kamu sudah pernah ketemu, kamu udah pernah jalan bareng, terus pisah sekarang karena keadaan yang mungkin keadaan yang membagongkan. Sama kayak kita kemarin pilih presiden ya, yang which is sekarang sudah berakhir, sudah ditentukan presiden siapa, tidak benci-benci lagi, harus damai. Dan di sini ada physical meeting imminent. Jadi inginnya tuh ada pertemuan. Ya, jadi suddenly pengen ada pertemuan, pengen kayak ada penjelasan. Dan sebenarnya adalah hubungan yang baik adalah harus ada pertemuan. Gitu, ya. Dan aku cuma bisa bilang di sini teman-teman, bahwa seseorang yang mungkin datang kepada kamu kali ini adalah orang yang mungkin kau sudah kenal, kau sudah tahu. Bukan lagi itu orang baru, bukan lagi orang yang nebak-nebak aja, ya kan? Ini semuanya udah tahu ya. Di sini aku ada kartu lucu nih, kartunya anakku, tapi aku pakai buat meramal, buat memprediksi teman-teman. Orangnya dia itu
saya ngelihatnya orangnya itu ya, ini kita jangan lihat bawahnya ya. Dia itu sebetulnya punya masalah pencernaan lambung atau apapun. Ya, kadang-kadang dia tuh mungkin punya mah, jadi suka makan. Terus dia tuh suka keserang batuk, mungkin penyakit-penyakit biasalah dia suka batuk. Terus orangnya itu tuh kayak menjaga segala sesuatu gitu loh. Orangnya tuh kayak nggak sembarangan mau makan ini, nggak mau sembarangan makan itu. Orangnya bersih, ya. Dan di sini orangnya itu adalah pemikir yang hebat. Jadi orangnya tuh banyak mikir, makanya energinya dia tuh di sini tuh kelam. Energinya tuh gloomy ya. Kita ngeliatnya energinya energi kayak gloomy gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang mungkin sesuai dengan yang kita bacakan. Oke? Nah, sekarang aku ingin membacakan untuk inisialnya. Kalau ada nama kamu di sini, ada panggilan kesayangan dia, ada nama dia, ya udah, berarti ini adalah pesannya untuk kamu, dan ini pesannya udah fix dari orang itu, ya. Kalau misalnya nggak ada, gimana ketika kalian mendengar video ini dan melihat, ya semuanya ini akan jadi manifestasi yang baik. Itu aja ya, karena semuanya tidak cocok untuk semua orang. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. See you, bye bye, assalamualaikum.